Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Elsa, Yudhistira, dan Muhammad Heltian yang akan mempresentasikan mind map materi-materi manajemen layanan pelanggan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Yudhistira. Yudhistira dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Elsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer service sampai komunikasi verbal. Adapun customer service sendiri itu merupakan sebuah karyawan yang memberikan pengetahuan tentang produk dan jasa kepada pelanggan dengan cara memahami dan mengetahui yang diinginkan oleh pelanggan. Adapun profesi yang ada di customer service itu antara lain yaitu security, pramuniaga, dan juga pramugari. Customer service ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan sektor jasa dengan bantuan teknologi yang berdampak pada perekonomian dan juga jumlah lapangan pekerjaan yang meningkat. Terus juga faktor yang mempengaruhi customer service itu sendiri, yang pertama perubahan dari populasi dan angkatan kerja dan juga peningkatan efisiensi dalam pekerjaan. Dengan adanya customer service itu sendiri dapat merubah perilaku customer itu sendiri, yaitu ada pola pikir, ekspektasi, dan juga persiapan pelanggan. Terus juga ada service culture. Service culture itu sendiri yaitu sebuah lingkungan layanan yang terdiri dari berbagai faktor termasuk nilai-nilai, norma, keyakinan, ritual, dan uh, produk dari organisasi. Adapun elemen dari service culture itu sendiri, yang pertama filosofi layanan, peran dan harapan karyawan, kebijakan dan prosedur, dukungan manajemen, produk dan layanan, motivator dan penghargaan, pelantikan, dan yang terakhir sistem pengantar. Cara meningkatkan strategi pelayanan, yang pertama menciptakan sebuah service culture yang baik dengan cara mengajak sebuah karya se, se, so, apa mengajak karyawan untuk brainstorming dan juga planning dalam menyusun service culture itu sendiri. Terus juga melakukan pendekatan customer dengan cara mengenal pelanggan, menarik pelanggan, dan memastikan layanan tersebut itu yang diberikan itu terbaik. Juga ada gimana sih cara membentuk strategi service culture yang positif. Yang pertama, mengekspor visi perusahaan, berkomunikasikan budaya perusahaan itu kepada customer, berperilaku baik, dan yang terakhir identifikasi dan tingkatkan service culture itu sendiri. Dan yang terakhir ada sistem ramah pelanggan, yaitu ada menaikkan iklan dan juga uh, sis- apa namanya, membuat sistem komplain atau customer care. Selanjutnya ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Adapun komunikasi selanjutnya itu adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu adalah proses di mana komunikasi melibatkan dua individu yang bertindak sebagai penerima dan juga pengirim pesan yang merupakan yang menerapkan semua unsur-unsur komunikasi intrapersonal. Adapun gimana sih biar kita bisa komunikasi secara efektif atau positif itu dengan cara menggunakan bahasa yang berfokus pada pelanggan. Terus juga ada membuat pelanggan merasa disambut, dan kita harus spesifik dalam menaikkan kepada pelanggan, dan juga kita harus membuat percakapan-percakapan yang ringan kepada pelanggan. Adapun kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan kepada pelanggan yaitu tidak boleh ada penolakan seperti nggak bisa, eh, mana saya tahu itu bukan atau itu bukan urusan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Anan. Oke, terima kasih Yudis. Selanjutnya materinya adalah komunikasi nonverbal, yaitu adalah pesan yang disampaikan melakukan gerakan tubuh, posisi tubuh, kualitas vokal, dan berbagai sinyal yang dikirim oleh orang tak terucapkan. Dan sering disampaikan dengan komunikasi nonverbal. Nonverbal ini memiliki beberapa kategori, yaitu seperti body language, penampilan, environment cues,
kondisi vokal, kondisi spesial, seperti personal habits atau color. Lalu nonverbal ini dipengaruhi oleh dua 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 pengaruh, yaitu adalah gender dan pengaruh budaya. Pengaruh gender sendiri ini adalah dari gestur tubuh gender tersebut, bisa laki atau mau perempuan, gestur tubuh, vokal, raut wajah, perilaku, dan lingkungan dari gender. Dan budaya adalah dampak ditimbulkan dari komunikasi yang berbeda antara orang-orang yang dilatar belakangi oleh perbedaan budaya. Lalu dari perbedaan budaya ini terkadang adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang dapat menimbulkan perilaku non-verbal negatif, di mana non-verbal negatif ini adalah suatu perilaku yang kurang pantas rasanya dalam konteks komunikasi antar pribadi. Untuk menghindari perilaku non-verbal negatif ini adalah dengan cara meningkatkan skill komunikasi non-verbal untuk menciptakan suatu kemampuan berkomunikasi yang jauh lebih baik. Lalu materi selanjutnya adalah listening to the customer, adalah kemampuan organ tubuh untuk menangkap suara dari lingkungan, dan mendengarkan efektif adalah kemampuan untuk menangkap informasi secara verbal maupun non-verbal, serta makna yang terkandung di dalamnya. Nah, skill ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan dapat memahami masalah pelanggan saat berada dalam manajemen layanan pelanggan. Dalam proses sendiri, mendengar itu adalah hearing dan hearing and receiving the message, attending, lalu comprehending or assigning meaning, dan yang terakhir adalah responding. Lalu untuk menjadi pendengar yang baik ada 5 sifat, yaitu empati, pengertian, kesabaran, attentiveness atau keterhadiran, dan yang terakhir adalah objektivitas. Lalu dalam mendengarkan juga ada hambatan, seperti hambatan personal, seperti kondisi fisik, skill untuk mendengarkan, dan terakhir adalah hambatan dari luar, yaitu stimulus gangguan dari lingkungan sekitar. Lalu strategi untuk meningkatkan kemampuan mendengaran, menjadi seorang pendengar yang baik dan efektif tentu dibutuhkan kemampuan dan latihan. Dengan begitu, proses komunikasi bisa berjalan lebih efektif, dan kita pun dapat menyerap informasi secara optimal. Dan yang terakhir adalah interaksi, yaitu proses interaksi layanan ini dapat menjadi salah satu faktor penentu baik tidaknya penilaian konsumen terhadap layanan yang diberikan. Lalu, materi selanjutnya adalah customer service dan perilaku pelanggan, yaitu apa itu gaya perilaku? Adalah pengamatan mengenai kecenderungan, tindakan, atau perilaku yang ditunjukkan ketika berhadapan dengan orang lain maupun saat menjalankan tugas. Dalam customer service dan perilaku pelanggan ini terdapat 4 gaya perilaku customer, yaitu gaya rasional atau banteng, gaya ingin tahu atau burung hantu, lalu ada gaya tegas yaitu gaya hiu, dan terakhir adalah gaya perilaku bebek atau yang ekspresif. Dari 4 gaya ini juga tentunya dibutuhkan skill komunikasi yang berbeda setiap gaya, menyesuaikan tipe perilaku sehingga dapat lebih mudah membantu melayani customer. Nah, dengan berkomunikasi dengan customer sesuai dengan tipenya dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan yang akan membantu perusahaan mengevaluasi dan mengembangkan bisnisnya. Dan yang terakhir adalah perspective taking, yaitu cara pandang seorang dalam melihat objek atau situasi. Dan yang terakhir adalah service breakdowns and service recovery, yaitu situasi di mana ketika pelanggan tidak mendapatkan layanan tertentu sesuai dengan harapan pelanggan tersebut. Di harapan pelanggan disebutnya adalah customer expectation atau adalah ekspektasi pelanggan yang pikiran yang pelanggan harapkan untuk didapatkan saat menggunakan suatu layanan maupun barang ataupun jasa. Dalam menghadapi customer ini ada beberapa tipe-tipe yang spesial, yaitu seperti tipe yang banyak menuntut, sulit untuk mengambil keputusan, tipe yang tidak dapat yang diinginkan, dan yang terakhir ada tipe keras kepala. Lalu dengan itu kita harus bekerja dengan pelanggan internal, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Nah, strateginya adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan, teknik yang digunakan untuk mencegah gangguan dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nah, yang terakhir ada implementasi strategi pemulihan, yaitu adalah langkah untuk memperbaiki hubungan yang kurang baik dengan customer. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Elsa.
Terima kasih, Anang. Jadi, untuk materi selanjutnya itu service recovery. Proses bisnis ketika sedang menangani keluhan pelanggan atau masalah yang terjadi pada saat pelayanan. Tujuan service recovery untuk memperbaiki kepuasan pelanggan dan mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Dalam proses pemecahan masalah, customer service membantu pelanggan dalam menentukan dan memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan yang terakhir, implementasi strategi pemulihan, diantaranya minta maaf, segera mengambil tindakan, menunjukkan empati, memberikan kompensasi, dan melakukan tindak lanjut. Materi berikutnya yaitu customer service in diverse world, yaitu layanan pelanggan di dunia yang beragam. Terdapat nilai budaya, salah satunya adalah kesopanan. Adapun quality service pada diverse group yang terbagi menjadi 4 jenis. Dan yang terakhir, positif global service. Melakukan layanan kepada pelanggan dengan baik dengan cara menawarkan bantuan terbaik. Materi selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam customer service. Customer service pada teknologi informasi adalah mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam customer service. Peningkatan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pelanggan terbagi menjadi dua, yaitu offshoring dan outsourcing. Call center or help desk. Di antaranya mengurangi staf dan biaya, meningkatkan efektivitas layanan. Dan adapun jenis teknologi yang digunakan dalam customer service, di antaranya email, internet callback, internet telepon, dan lainnya. Dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, juga terdapat keuntungan dan kerugian. Lalu, etika pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terdapat the telephone in customer service, fax, email, dan taking message. Materi yang terakhir yaitu peningkatan loyalitas pelanggan. Peranan kepercayaan yaitu customer loyalty dan kepercayaan hubungan pelanggan. Pentingnya, manajemen hubungan pelanggan bertujuan utama untuk loyalitas pelanggan. Karakteristik penyediaan yang mempengaruhi loyalitas pelanggan salah satunya yaitu adaptasi yang baik. Lalu ada juga bertanggung jawab terhadap hubungan dengan pelanggan dalam dukungan teknis, informasi produk, dan ketersediaan produk. Lalu mengutamakan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas yaitu tangible, empati, reliability, responsif, dan assurance. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.